Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
kita dengarkan hukum Tuhan yang terdapat di kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 21, demikian bunyinya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah kita hari ini, terambil dari kitab Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat 34 hingga 38. Kita membacanya secara responsoria, nanti di ayat 38 kita sama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kita sama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Sampai di situ firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Dan sangka juga dirimu, taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupku segala kejahatanmu. Bagimu aku nyawanya, kan kehilangan nyawa, tetapi yang menyangkalnya, ia menghidupkannya, yang tak memikul salibnya, bagiku tiada artinya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Punguan Ina Esther. Dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Ama Jericho.
Kita dengarkan persembahan lagu pujian yang dibawakan Punguan Ama Jeriko.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 7 September 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-12 setelah Trinitatis, topik minggu, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. 2. Kelompok KOR untuk Minggu tanggal 14 September 2025. Pukul 7.30 Amahuria NHKBP. Pukul 10 Gabungan Paropuan Ama Jericho N Harmonik. Pukul 17 Ama Salom Remaja. 3. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 14 September 2025 kita memakai bahasa Batak. 4. Amplop pembangunan. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua, kita mengumpulkan amplop persembahan untuk pembangunan. 5. Pemberian ulus untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada 1. Bapak Situa Hasiholan Manulang, lahir 1 September 1952 dari sektor Nasaret. 2. Bapak Bubung Lubis, lahir 3 September 1955 dari sektor Bethlehem. Yang ketiga, Bapak Syabam Syahan, lahir 5 September 1955 dari sektor Filipi. Yang keempat, Ibu Manur Boru Manulang, lahir 7 September 1948 dari sektor Galatia. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 yang akan datang diadakan gereja kita pemberian ulus kepada Manahap Marisi Sianipar SE, lahir 8 September 1954 dari sektor Betania. 6. Pemberian penghargaan untuk anak yang berprestasi. Pada minggu hari ini kita mengadakan pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi atau juara 1 sampai juara 3 dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan mahasiswa-mahasiswi dengan IPK 3,5 PTN dan IPK 3,6 PTS. Dilaksanakan di kebaktian pukul 10 WIB. Dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. 7. Pelajar CD tahun ajaran 2025 sampai 2026. Pada minggu hari ini untuk telah mendaftar pelajar CD tahun ajaran 2025-2026 bisa mengikuti pertemuan perdana bersama dengan orang tua di gereja mulai pukul 14 WIB. 8. Kebaktian sektor. Selasa 9 September 2025 sektor Korintus di rumah keluarga El Sianturi Boru Sipahutar, Judea. Keluarga T Simatupang Boru Sibarani. Kanaan keluarga Nyonya Sintua Aberi Tonga Boru Pakpahan, Galatia. Keluarga RP Purba Boru Tampubulun. Filipi keluarga Esyahan Boru Tambunan, Philadelphia. Keluarga G Gultom Boru Panjaitan. Rabu 10 September 2025 di sektor Sion. Keluarga Nyonya Manulang Boru Aritonang, Betania. Keluarga TP Simarmata Boru Nenggolan. Roma keluarga SG Sinaga Boru Parhusip. Nasaret keluarga Sihotang Boru Lubis. Kolose keluarga A Simamora Boru Munte. Bethlehem keluarga Nyonya Siahaan Boru Pardedi. Alamat boleh kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. 9. Pemberdayaan kepemimpinan transformasional. Pada hari Senin sampai Jumat 8 sampai tanggal 12 September diadakan HKBP, yaitu pemberdayaan pelayanan kepemimpinan transformasional yang bertempat di Bandung, diikuti oleh Amang Pendeta Esron B Tampubulun MTH. Yang 10. Seminar Remaja Naposo.
pada hari Sabtu 20 September 2025 diadakan seminar untuk remaja Naposo Bulung yang bertempat di gereja. Kami himbau kepada anak kita remaja Naposo Bulung untuk dapat hadir mengikuti seminar. 11. Pengadaan inventaris kendaraan motor. Dana yang sudah terkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan atau sepeda motor sebanyak Rp27.950.000. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di warta jemaat. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor, dukungan dana bisa kita sampaikan ke tim atau perhalado sektor kita masing-masing. 12. Pembacaan tona rapat pendeta dan tona sinode distrik. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengar tona rapat pendeta dan tona sinode HKBP Distrik 28 Deboskap. 13. Jadwal pembersihan gereja. Sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh seksi sending, besok Senin 8 September 2025 untuk dapat melakukan pembersihan gereja, yaitu sektor Filipi dan Kolose dimulai pukul 10 WIB. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 31 September 2025 820 orang. 15. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 32 orang, ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selama ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 8 sampai 14 September 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 16. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 17 KK sebanyak Rp2.975.000. 17 persembahan bulanan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 15 KK sebanyak Rp2.495.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2025. Dan untuk jemaat kita yang belum membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektor masing-masing. 18. Keuangan gereja. Huria Rp9.522.950. Pembangunan Rp1.141.425. Sentralisasi atau pusat Rp9.395.125. Jumlah Rp20.062.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Pembacaan pesan rapat pendeta HKB Distrik 28 Deboskap nomor 186/D28 Deboskap /SU/9/2025. Ya, kepada yang terhormat seluruh jemaat atau perhalado HKBP Distrik 28 Deboskap dengan alamat pendeta Resop, pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya, HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 3 sampai tanggal 4 September 2025 telah terlaksana rapat pendeta HKB Distrik 28 Deboskap. Sebelum pelaksanaan rapat pendeta ini telah diadakan terlebih dahulu pembekalan pelayanan penuh waktu yang terdiri dari pendeta, guru huria, Bibel Pro, diakones, dan para calon pelayan di HKB Distrik 28 tanggal 2 sampai tanggal 3 September 2025.
Dalam pembekalan ini, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan MTH sebagai narasumber memberikan materi untuk memperlengkapi para pelayan dalam mewujudkan transformasi pelayanan. Rapat Pendeta HKBP Distrik 28 Depok Cup dimulai dengan ibadah dan perjamuan kudus. Rapat ini berada di bawah terang tema ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17 dan subtema Pendeta HKBP diutus mengemban pastoral forentik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari belenggu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Rapat Pendeta HKBP Distrik 28 Depok Cup ini dilaksanakan sebagai persiapan menuju Rapat Pendeta HKBP Hatopan tahun 2025 yang diselenggarakan di Seminarium Sipoholon 27 sampai 30 Oktober 2025. Dalam rapat ini pendeta menggumuli beberapa isu teologi yang sedang berkembang, antara lain: 1. Pandangan teologi HKBP terhadap A. Pelaksanaan hukuman mati, B. Perkembangan teknologi artificial intelligence, C. Pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP, D. Ekologi dan lingkungan hidup, E. Pelaksanaan liturgi atau kebaktian lingkungan wilayah. 2. Keseragaman pelayanan HKBP menyangkut A. Pelaksanaan ibadah minggu, baptisan kudus untuk anak-anak, C. Baptisan kudus darurat, C. D. Baptisan kepada orang dewasa, E. Katehisasi sidi dan perkawinan, F. Sakramen perjamuan kudus, G. Penguburan orang meninggal, H. Agenda sekolah minggu, I. Musik dan penyanyian pujian dalam ibadah, J. Jubah pertohonan. Oleh karena itu, seluruh peserta rapat pendeta HKBP Distrik 28 Depok Cup dengan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, berkomitmen untuk saling mendukung dan saling mendoakan dalam pelayanan pengajaran iman di tengah-tengah jemaat. Walaupun akhir-akhir ini gereja dan bangsa kita sedang menghadapi tantangan yang beragam, kita harus senantiasa berpengharapan mampu menghadapi dan melewatinya, serta iman kita harus kokoh dalam firman Tuhan. Maka kami mengajak seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Depok Cup dapat turut serta mendoakan dan mendukung agar pelaksanaan rapat pendeta HKBP di tingkat Hatopan bulan Oktober 2025 nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu mengambil keputusan-keputusan penting untuk kemajuan gereja HKBP di masa mendatang dan mampu memberikan jawaban bagi pergumulan teologis warga jemaat HKBP secara khusus dan warga gereja secara umum. Demikianlah sampaian pesan dari rapat pendeta HKBP Distrik 28 Depok Cup ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Depok Cup menjadi berkat bagi dunia. Pontianak, Kamis 4 September 2025. Teriring salam dan doa atas nama peserta rapat pendeta HKBP Distrik 28 Depok Cup, Preses Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK. Pembacaan pesan Sinode HKBP Distrik HKBP 28 Depok Cup nomor 187 garing D 28 Depok Cup garing SU garing 9 garing 2025. Kepada yang terhormat seluruh jemaat Perhalado HKBP Distrik 28 Depok Cup dengan alamat Pendeta Resort pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya. HKBP Distrik 28 Depok Cup. Pada hari Kamis Jumat tanggal 4 dan tanggal 5 September 2025, Sinode HKBP Distrik 28 Depok Cup telah dilaksanakan dengan baik bertempat di HKBP Pontianak, Resort Pontianak. Sebelum Sinode telah terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan pelayan penuh waktu tanggal 2 sampai tanggal 3 September 2025 dan rapat pendeta distrik tanggal 3 sampai tanggal 4 September 2025. Khotbah pada ibadah pembukaan Sinode distrik dilayankan oleh Pendeta Paulus Ajong MTH
Ketua PGI Wilayah Kalimantan Barat, Pendeta Gereja Kristen Evangelis GKI. Adapun sinode distrik ini berjalan di bawah terang tema Berubahlah dan Pembaharuan Budimu, Rom 12 ayat 2, dan subtema peserta sinode HKBP Distrik 28 Deboskap memperbaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan dalam pengajaran iman sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Sinode ini diikuti 100 orang atau 92% dari 108 peserta yang terdiri dari pelayan perangkat distrik, Majelis Pekerja Sinode MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD, semua pendeta resort, utusan Sinode Godang dari setiap resort, utusan Sintua dari setiap resort, dan utusan jemaat dari setiap resort, serta utusan guru huria, utusan Bibel Pro masing-masing 1 orang dari Distrik 28 Deboskap. Ketua dan Sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD, Ketua dan Sekretaris Persekutuan Nabasobulung Distrik atau PND, dan Ketua dan anggota Badan Audit Distrik. Adapun yang menjadi keputusan Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap adalah sebagai berikut. 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pelayan Preses HKBP, Kabit Koinonia, Kabit Marturia, Kabit Diakonia, Bendahara Distrik, dan Badan Audit Distrik. 2. Menetapkan rencana strategis atau Renstra HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai kelanjutan tahun pelayanan transformasi 2025-2000 sampai 2028. Ketiga, menerima program kerja dan anggaran tahun 2026 dengan tema orientasi pelayanan transformasi HKBP pengajaran iman. 4. Memilih anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik penggantian antar waktu, yaitu Pendeta Swalon Siregar STH, Pendeta Marudut Nebaho STH MM untuk wilayah 1, dan Pendeta Andarlinto Lumban Tobing MTH untuk wilayah 2. 5. Menyetujui dan mendukung peresmian HKBP Distrik 28 34 yang tadinya dalam persiapan disebut dengan nama Kalimantan Barat, diusulkan untuk ditetapkan Epurus menjadi HKBP Distrik 34 Katulistiwa. 6. Mendukung sentralisasi HKBP dan meningkatkan pelayanan yang berdampak kepada kehadiran jemaat dalam ibadah minggu, ibadah pertangyangan, dan ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu, seluruh peserta Sinode Distrik dengan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, berkomitmen untuk saling mendukung dan saling mendoakan dalam pelayanan pengajaran iman di tengah-tengah jemaat. Walaupun akhir-akhir ini gereja bangsa kita sedang menghadapi tantangan yang beragam, kita harus senantiasa berpengharapan, mampu menghadapi dan melewatinya, serta iman kita harus kokoh dalam firman Tuhan. Maka kami mengajak seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap dapat turut serta mendoakan, mendukung, dan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan hal-hal yang telah diputuskan Sinode Distrik tersebut. Demi kemuliaan nama Yesus Sang Kepala Gereja dan menjadi sukacita bagi kita umatnya. Demikianlah kami sampaikan pesan dan sinode HKBP Distrik 28 Deboskap ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap menjadi berkat bagi dunia. Pontianak 5 September 2025, teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap, Preses Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK. Terima kasih. Kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh NHKBP.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan pasti bisa memahami tentang tukang periuk atau tukang bejana atau tanah liat, yaitu orang-orang yang membuat pot bunga dari tembikar atau guci dari keramik yang secara manual membentuknya supaya menjadi sebuah bejana sesuai dengan keinginannya. Yang disebutkan dalam naskah ini adalah periuk. Kalau kita pergi ke sana, kita akan tahu bagaimana dia bekerja dan apa yang menjadi otoritasnya atas apa yang dikerjakannya itu. Dia berhak mutlak atas bentuk dari apa yang dikerjakannya. Jadi lomo-lomo nado, manang sengod dia bentuknya. Dia punya hak otoritas dan bejana itu tidak bisa menuntut tentang bagaimana dia bentuknya. Dan disinilah kita memahami Bapak Ibu dan saudara-saudari tentang otoritas Tuhan, kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Mau kemana kita dan mau diapai, itu adalah haknya, hak prerogatifnya.
Baiklah, dulu sebentar kita baca 2 ayat berikut, yaitu ayat 7 dan ayat 9 untuk memastikan pernyataan itu. Mari kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Disitulah terlihat otoritas dan kemutlakan kemahakuasaan Allah. Ini disebut dengan istilah sovereignty of God, kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas hidup kita. Allah memiliki otoritas mutlak dan hak prerogatif atas hidup kita, sebagaimana Dia sampaikan kepada umat Israel di ayat 6 tadi. Apakah menurutmu saya tidak berkuasa atas umat ini seperti tukang periuk itu? Dan kita memang harus akui sepenuhnya bahwa hidup kita ini ada dalam otoritas Allah, otoritas yang mutlak, yang mengatakan bahwa sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dan dalam perjanjian lama diwakili oleh pengalaman Ayub, sebagaimana dituliskan dalam ayat 1 Ayub 1 ayat 21. Di sana disebutkan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi pernyataan Ayub ini atas hak mutlak Allah untuk memberi dan mengambil kehidupan dari semua milik kita, itu adalah mutlak. Dang boy abatata. Andaikan dalam pikiran kita punya konsep bahwa dengan kehidupan kita sekarang, dengan apa yang kita miliki itu adalah sebuah kepastian kemapanan hidup. Oh tidak. Segala sesuatu boleh berlangsung secara dadakan tanpa kita pahami dan tanpa kita ketahui. Entah dengan cara apapun Tuhan melakukan itu dan mengizinkan sesuatu terjadi, itu bisa dilakukannya. Nabura dope jabunya anggota DPR, terjadi penyitaan aset ala rakyat. Walaupun saya pastikan amanginang ajaran kekristenan kita tidak mengizinkan hal itu. Jangan jadikan entah orang jahat atau tidak menjadi legitimasi bagi kita untuk membuat kejahatan. Itu yang dilakukan itu adalah dosa. Karena saya yakin juga kalau Uya Kuya menjadi orang yang kaya raya bukan karena dia anggota DPR. Sebelum-sebelumnya hartanya sudah menumpuk. Sebelum menjadi anggota DPR, Eko sudah memiliki rumah dengan harga ratusan miliar. Tetapi yang dimaksudkan, jangan pernah memberikan jaminan hidup atas apa yang dimiliki. Justru masuk kepada otoritas Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Entah dengan cara apapun boleh terjadi, sehingga menyadarkan setiap orang tentang memang benar-benar Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Inilah yang harus kita yakinkan diri, memang mutlak kekuasaan Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, kedaulatan Allah ini juga dituliskan dalam Yakobus 1 ayat 17. Tadi ada 2 manginang, buidu tajaha. Coba asa ala palilek kunak kinate madjaha wartai gudang si jahon niamang pajaha warta gabi songon nabosa nate. Tajaha mazo Yakobus 1 ayat 17 ya. Ya. Di sini Allah dinyatakan sebagai pemilik otoritas tentang kehidupan kita dengan satu ketentuan bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah anugerah, diberikan. Sehingga orang-orang yang menerima anugerah itu, yang menerima kasih karunia itu harus mempergunakan hidupnya dan segala sesuatu yang dia miliki untuk memenuhi seluruh kehendak pemberinya. Bukan memenuhi keinginan kita. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan tentang otoritas itu, kemutlakan itu.
Inilah yang menegaskan bahwa kita ini hanya katakanlah sebagai yang dititipkan di dunia ini. Apapun yang kita miliki, apapun yang sedang kita nikmati, dan bagaimanapun hidup yang kita alami ini, kita pastikan semuanya itu ada dalam payung otoritas anugerah Tuhan. Maka seperti tukang periuk atau tukang tembikar itu, bagaimana dia melakukan sesuatu kepada tembikar atau periuk itu? Sama seperti Allah kepada umat Israel. Jadi sikap tukang tembikar kepada bejana yang dibuatnya, kalau bejana itu rusak atau gagal, maka ia akan mengulanginya kembali. Dia akan mengulanginya kembali atau mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Itu dicatat dalam ayat 4. Mari kita baca dulu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sekali lagi terserah dia. Mau dibuat bukan menjadi pot yang polos-polos dengan bentuk lain, ya dia yang melakukan. Dan mohon maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau mau dibuang pun terserah dia, kan begitu. Terserah dia. Nah, kita refleksikan dengan kehidupan kita sebagai bejana. Sama seperti Israel, mereka adalah bejana yang sudah rusak, tapi kerusakan itu adalah karena dosa-dosa mereka, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Sebagaimana tadi sampaikan dalam ayat 8 dan ayat 10. Sama seperti itu hidup kita juga. Lalu bagaimana Allah bertindak? Dari kemahakuasaannya, maka Allah akan memperbaikinya dalam kemahakuasaannya dengan caranya sendiri. Tergantung apa respon kita. Lalu kalau ditanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dituntut Tuhan dari kita supaya kita menjadi orang-orang yang akan dibentuk kembali, direformasi, ditransformasi menjadi sesuatu yang benar-benar baik menurut kehendak Tuhan. Karena bisa saja kehidupan kita sekarang ini baik-baik saja menurut pemandangan kita, tetapi sudah rusak menurut pemandangan Tuhan. Ibu tahilalanga, dinggap bidang ada persoalan. Termasuk keadaan sekarang sudah senyap, tidak ada lagi demonstrasi, tidak ada lagi unjuk rasa. Apakah ini sudah baik-baik saja? Belum tentu. 17+8 ada tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan itu mungkin sedang dinantikan apakah dikerjakan apa tidak. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin manusia sudah memposisikan bahwa keadaan sekarang itu sudah baik-baik saja menurut keinginan dan kehendaknya. Tetapi dapat kita pastikan belum menurut kehendak Tuhan. Sama seperti umat Israel yang begitu bangga dengan ibadah mereka yang luar biasa. Sama dengan mereka yang persembahan-persembahannya begitu luar biasa. Anggo pilih di Bagas Joro di Yerusalem, dakya minus. Baga doalahi ninnakan. Tapi apakah itu benar-benar yang Tuhan kehendaki dari mereka? Bukan. Ada yang harus diperbaiki. Lalu bagaimana kita merespon supaya hidup kita baik-baik saja menurut kehendak Allah dan menurut pemandangannya? Mari kita baca ayat 11. Ya. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Inilah respon kita. Tuhan menginginkan perbaikilah tingkah langkahmu. Bagaimana kita merespon itu? Mari kita perbaiki.
Ada banyak hal memang yang harus kita perbaiki, tetapi kita dipastikan dulu memperbaiki kehidupan sosial kita ini harus dimulai dari diri sendiri. Adong do deni punguanina na dia tae. Kumulai dari diri sendiri. Kumulai dari diri sendiri, kumulai dari keluargaku. Lalu keluarga-keluarga yang memperbaiki itu akan masuk kepada komunitas gereja dan gereja pun akan menjadi baik. Karena kebanyakan orang berusaha untuk melihat orang lain berubah. Nah asing do dipikiri mana, sedang mubah. Udah masuk ke Manginang. Apakah dari bumi ini akan lenyap orang yang jugul? Akan juguli? Arong go piga zion, jugul, jogal, juking, jeng-jeng, jama-jama, do akan asing. Apakah itu akan lenyap di dunia ini? Oh tidak. Alay bohado. Apakah dari gereja kita ini akan hilang orang yang hanya sukanya mengkritik? Tidak. Seliling adong HKBP Cimanggisor saya dong doy. Saya dong guna moloro panitia tu jebune pasiding-siding gumodang neng-neng nasian dan nileon na. Moloro perhalado pataruh sesuatu, saya holani saya maus. Akan lenyap itu? Oh tidak. Tapi kita memang harus merubah dari diri kita sendiri, meresponnya dengan baik supaya kita jangan sakit hati. Jadi ada orang sodi topo tak kasih topo to dalam martangi yang ijabu. Palabok rohana, molo solo pelabok rohana Tuhan pade mak rohaku mengarespon. Tersongoni nama to. Maka harus dimulai dari diri sendiri. Setiap orang. Kumulai dari diri sendiri, lalu kumulai dari keluargaku, maka gereja akan menjadi kehidupan sosial, komunitas persekutuan yang benar-benar baik menurut pemandangan Allah. Maka kita harus memperbaiki tingkah langkah. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah ini dalam konsep pribadi di tengah komunitas, kehadiran seseorang di tengah persekutuannya. Yang pertama, jika selama ini mungkin selalu berusaha melihat hal-hal yang jelek di antara yang baik, maka cobalah berubah untuk melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah yang jelek. Karena upaya melihat hal-hal yang jelek di tengah-tengah yang baik akan membangun pikiran dan paradigma bahwa yang baik itu pun menjadi jelek. Adong gozol maholan nama mereng narwai boto? Adong. Jelahi rata-rata do jol masongoni. Au udok 10 nasi tong dungi sada salah, si sada do ngotomu. Au tung melayani au sol 5 tahun persoalan sehali ikoni do dingot. Ay adu berbeda itu rin misalnya. Mari kita rubah. Mari kita lihat di tengah-tengah yang jelek masih ada yang baik. Ay do pakirimon nyala Kristen. Lokma dewan juri nama mereng naroa di tonga-tongani Paredion asa dinilai dotong kan? Ipi asa dinilai do. Ala yang gohita ikut berusaha do ita mamereng na denggad di tonga-tongan yakan na hurang denggan. Maka kita akan bergembira di tengah-tengah sesuatu yang bahkan menurut ekspektasi kita tidak memenuhi. Boy dok kamanginang tabereng na uli di tonga-tongan yakan na hurang uli. Harus, itu yang harus kita rubah dulu. Yang kedua, jika selama ini mungkin terlalu banyak bicara tanpa aksi, maka cobalah berubah untuk mengurangi bicara dan melakukan hal-hal yang baik walaupun hal-hal kecil. Muluarong akan apa gudaku saya makatai, perlu do diorui makatai, ditibangi. Marguna do nahudok ko ni manang nadang, adong gula patanna. Ay sipata siya pakkateo tayo do tarida pikirata jala jok do pakkateo ni manegay parsaurata. Arok ya marlife mangalang lapet. Tabo harwa lapeti. Iya umman na didaya te lapeton. Tabo ba na unang idokor. Tabo ba udang song sinatori seda. Tang tabo lapet na basa po lahatani. No masih sonario malapeton.
Yorui mama katai, tabubah lapeton holani nanga selesai. Jadi kurangi berbicara, bicaralah seadanya, seperlunya. Unang pagudaku makatai. Aja mitau penemu pagudaku non olo do bosak kita. Nah suarang do pihak maben marhusur tu kiri do tu siya menang wetor amen nama dohonon. Nah bigi hamu do pe, mau lihat mah. Mari kita bicara apa adanya, seadanya saja, jangan terlalu banyak supaya kita berubah. Dan sebaliknya juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ketiga. Ini sebaliknya. Jika selama ini mungkin terlalu banyak diam tanpa kata, hanya untuk mencari kenyamanan sendiri, itu juga harus diubah. Ayo lo zulma, nah hohob boy natain na, hape na solo doy mana, lujak kuisi na, sengong buti. Hape dokon sengong bolang buti. Roma mangulu do peho. Bicaralah, tapi untuk seperlunya. Jangan diam hanya untuk mencari nyaman. Berubah. Siapa tahu dari apa yang kita omongkan itu bisa membangun ide-ide kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki ide itu. Jadi ada balance-nya. Jangan terlalu banyak tetapi juga jangan diam saja. Adang masa besok na juli mulu martadang doli-doli tu anak boru. Olo dohoin nak molohom ngai mana be naka. Dang yelu siat tong. Anggun waeng dang minutoi. Oleh karena itu bicara, berikan sesuatu yang berharga untuk komunitas kita ini. Jangan diamkan saja. Jangan cari nyaman dengan keadaan. Secukupnya. Dan yang keempat, jika selama ini mungkin terlalu mengandalkan pikiran dan logika sendiri untuk memahami hidup, marilah kita mencoba mengandalkan iman, yaitu iman akan otoritas Tuhan Allah. Sehingga menyadari bukan manusia melainkan Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Dan dengan demikian orang-orang yang mungkin selalu mengalami kesulitan dalam hidupnya tidak akan apatis tang medeli bana. Ainang pemaul debatado mengatur hon pasti do leonon na sesuatu nah Bartolomoni rohana panguluhonau. Dia akan termotivasi. Maka jangan mengandalkan diri sendiri. Ayo di gereja pengagudang jolmana mengandalkan diri sendiri. Setabi manginang natuluminggo ni bereng minus sepeng itu riba na holsoan sera na iba na lau manggara risu di unang pola tapatu pa na boy patu pota aydang na lahu tutup gereja tahun 2026 daw akan berjalan, tapi pastikan yang perlu dimonitor apakah pengeluarannya benar, nanti ada badan audit, apakah segala sesuatu program itu semua dilakukan untuk program. Jadi jangan andalkan logika, apalagi di gereja, andalkanlah iman. Bahwa dosa unang minus, itu kan? Jadi melihat yang baik di tengah-tengah yang tidak baik itu. Aduh na boy nota. Tapi pantang bagi saya bicara soal uang. Saya bicara persembahan. Persembahkanlah yang bisa. Berarti orang ikon na berubah. Ahamay, nahulitian unang be, idot to. Baik do carane. Alai molo asa unak kulit memang ikon na di bingot do pasu-pasu ni debata. Anggoala ni guguna do dingot-ingot hepeng nai dang tohoy. Olo do sapilu zeba na manggeti hepeng ngai maning azonok durung-durung bah. Amau ai dia be. Amulai zonok pe katong pilih kan papungubilan. Lu zeba na mga lului. Na dia ro nai. Itu harus berubah. Dan yang terakhir dari apa yang Tuhan inginkan dalam memperbaiki tingkah langkah. Ini yang mutlak amanginang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap akal budimu. Ini soal kehidupan sehari-hari supaya apa yang sedang dan akan kamu lakukan itu merupakan buah dari iman yang meyakini kedaulatan Allah. Ama cita-citamu amanginang ditongani bagasta pasti humayarani haporsiaun. Tunggu dong, siapa tahu dari anak-anak kita ada yang punya cita-cita yang menurut logika kita tidak mampu. Mari mulai lagi dengan iman, supaya anugerah Tuhan yang akan diberikan kepada anak-anak kita soal cita-citanya tidak dihalangi oleh kemampuan berpikir kita. Mungkin kita harus berjuang soal hidup ini.
Misalnya anak kita minta kuliah di fakultas-fakultas yang membutuhkan biaya yang banyak, saya tidak sebutkan entah apa itu, atau di universitas-universitas yang membutuhkan biaya yang banyak dan sesuai dengan kompetensinya dan dia sanggup di sana berprestasi. Jangan halangi dengan pikiran kita bahwa itu tidak mungkin. Untuk kesembuhan dari penyakit, jangan batasi kesembuhan itu dari hanya sekedar penanganan medis. Setiap para medisi pejol madoka punya kelemahan, punya. Tapi Tuhan tidak punya kelemahan. Andaikan pun para medis itu lemah, tidak memahami dan tiba-tiba saja bertindak. Siani petar patu pada dia batado, lomoni rohana pamalu ponak kena marsahiti. Amin. Iman. Mari pikiran kita, hati kita harus dikuasai iman sehingga apa yang kita lakukan dengan tenaga kita, energi kita itu benar-benar buah dari iman, bukan mengandalkan logika kita. Itu yang harus diubah sehingga kehadiran kita sebagai orang-orang percaya itu benar-benar adalah buah dari pengakuan atas otoritas kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan menikmatinya dengan baik, mengalaminya dengan bagaimana Tuhan menginginkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dan kiranya firman Allah yang kita terima ini benar-benar dapat menguasai hati kita sehingga otoritas Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar seturut dengan kehendaknya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang sungguh-sungguh meyakinkan kami atas otoritas kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami, atas kedaulatan kuasa-Mu yang memimpin dan mengarahkan hidup kami. Hanya kami butuh perbaiki tingkah langkah. Hanya kami ingin mengubah segala sesuatu yang selama ini menghalangi karya iman bekerja dalam hidup kami, dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Biarlah dengan iman yang Tuhan titipkan di dalam hati kami, kami semakin bijaksana merespon kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami mau mengandalkan kuasa dan otoritas Tuhan, bukan kuasa manusia. Di tengah-tengah keterbatasan kemanusiaan kami, kiranya karya-Mu nyata untuk mengarahkan kami kepada cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, dalam setiap pergumulan Tuhan tolong kami untuk melihat, meyakini kuasa-Mu yang akan berkarya. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kehidupannya mungkin sampai saat ini masih harus berjuang untuk memenuhi seluruh kehidupannya, Bapa di sorga, tolonglah berikan semangat, hikmat, bijaksana, kekuatan, dan dari kemurahan dan anugerah dan otoritas-Mu Engkau berhak, berkuasa memberikan berkat melimpah bagi kami yang berkekurangan, supaya kami lihat karya-Mu lewat kehidupan kami yang selalu nyata dalam hal-hal baik. Bagi saudara-saudari kami yang sedang menantikan kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakitnya, biarlah juga kami melihat kuasa Tuhan di dalamnya, dalam setiap keterbatasan kami untuk menyembuhkan tubuh jasmani kami ini. Ya Bapa di sorga, nyatakan kuasa-Mu memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang menantikannya di dalam upaya dan proses pengobatan. Kami percaya tangan kuasa-Mu akan Engkau hadirkan, menjamah dan memulihkan saudara dan saudari kami yang sakit. Dan demikian juga untuk setiap pergumulan yang lainnya, kehadiran damai sejahtera di tengah keluarga, kiranya juga Engkau boleh hadir mengunjungi setiap rumah-rumah, sebagaimana Engkau berkunjung di kemah Abraham dan memberikan berkat dan damai sejahtera. Demikian ya Bapa, kami merindukan kehadiran-Mu di rumah kami untuk menghadirkan damai sejahtera. Dan demikian juga untuk pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa di sorga, kiranya biarlah proses yang sedang berlangsung untuk pembangunan gedung serbaguna,
untuk setiap program-program yang akan dan sedang terlaksana, untuk persiapan pesta Gotilon dan malam puji-pujian. Biarlah kami dengan mengandalkan iman, bukan pikiran kami untuk meresponnya. Supaya kami menyadari bahwa ketika kami memiliki kemampuan untuk memberi, itu bukan bantuan, tetapi itu adalah persembahan. Supaya kami tidak terlalu menghitung-hitung angka dan merasa dirugikan. Biarlah dengan ucapan syukur semuanya kami lakukan, supaya dari pembangunan fisik dan rohani gerejamu, Tuhan dimuliakan dan nyatalah kemuliaan-Mu. Berkati ibadah kami dan seluruh perangkat ibadah yang melayani, mulai dari soundman, pemain musik dan juga song leader, penerima tamu, pengumpul persembahan, pembaca warta, liturgis, dan juga untuk seluruh pelayan ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati pelayanan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan seluruh umat-Mu boleh pulang dengan damai sejahtera, membawa firman-Mu untuk menjadi bekal hidup. Dalam Kristus Yesus pengampun dosa-dosa kami memohon kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, dan saat bernyanyi mari kita berikan persembahan kedua dan dukungan dana untuk pembangunan gereja kita. Telah menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya dari-Mu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku Tuhanku, Allah penciptaku. Tuhan penebusku, kuduskan jiwaku dengan darah kudus, hapuskan dosaku. Terpujilah nama-Mu karena pengorbanan-Mu.
kuasai tubuhku, hatiku, jiwaku. Ku turut panggilanmu dan tuntunlah langkahku. Berbakti kepadamu, hiburkanlah hatiku. Ya dalam pergumulanku, kuatkan hatiku. Ya Tuhan Allahku, Tritunggal mulia, kuduskan hatiku, jadikan rumahmu. Berilah aku hikmat, semakin mengenalmu. Berilah kekuatan dalam perjalananku, sampai ku masuk rumahmu, Tritunggal yang kudus. Hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan sayang-Mu menuntunku. Allahku puja sepanjang hidupku, ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Terkadang imanku mulai goyang, nikmat dunia selalu menggodaku, namun ku tetap di Kau juru selamat. Ku teguh di jalan hidupku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Terima kasih.